Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka majelis ta'lim kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca dari ayat 26 sampai 30 saja. 26 sampai 30. Fadl Pak Ars dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فتقواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Alhamdulillah, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Untuk sementara ini tidak diterjemah bergilir karena mengingat waktunya. Mudah-mudahan satu ayat ini bisa purna dalam pertemuan ini karena bahasanya agak padat ini. Masih menerangkan ayat 27.
ayat 27 ini sangat-sangat berkaitan dengan ayat 26. Perlu diketahui setiap ada lafaz alladzina itu bisa dipastikan, sekali lagi bisa dipastikan menerangkan ayat sebelumnya. Itu sudah ciri, begitulah kaidahnya. Saya tambah lagi, setiap Allah memulai membuka surat atau surat dimulai dengan tasbih, itu di dalamnya pasti Allah akan menunjukkan akan kekuasaannya. Banyak surat yang dimulai dengan tasbih, bisa dipastikan itu pasti. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilaih. Di dalamnya pasti menerangkan keagungan kekuasaan Allah, dan juga surat-surat yang lain. Itu tambahan, dan masih banyak hal-hal yang nanti harus kita ketahui. Kembali, siapa toh yang disesatkan oleh Allah dan di sini disebut orang fasik? Siapa toh orang fasik itu? Atau siapa orang fasik yang disesatkan oleh Allah itu? Ayat 26 ini diterangkan oleh ayat 27. Jadi orang-orang yang disesatkan oleh Allah yang disebut dengan orang fasik, yaitu alladzina, orang-orang yang tuduna, mereka merusak ahdallahi, janji terhadap Allah. Min dari ba'di, sesudah mitsaqihi, mengukuhkan ahdallah. Oh, ternyata orang yang disesatkan di atas itu ada sebab. Bukan Allah serta-merta menyesatkan. Jadi Allah menyesatkan dengan perumpamaan di atas itu karena mereka itu ternyata merusak janjinya. Yang namanya merusak janjinya ya berarti sudah pernah berjanji. Kemarin ini sebetulnya sudah diterangkan siapa itu yang berjanji itu. Atau janji itu ada berapa begitu. Kita teruskan dulu, nanti kita kupas. Wa yaqta'una, dan mereka memutus ma apa-apa amarot perintah Allah yang diperintah oleh Allah bihi, dengannya kembali aladina ilah sampai ahdallah, sampai mitsaqih, maksudnya ilah itu dan seterusnya. Bahwasanya yusola, disambung, wayufsiduna, dan mereka merusak. Saya ulangi, wayufsiduna, dan mereka bikin kerusakan, membuat kerusakan fil ardi, di dalam bumi, maksudnya di muka bumi. Ulaika ini rujuknya kepada ayat sebelumnya, artinya lafaz sebelumnya ya. Ulaika yaitu aladina yang tuduna hadallahi min ba'di mitsaqih, dan seterusnya sampai fil ardi itu. Atau lebih simpelnya, ulaika yang tersebut
di atas bisa. Yang demikian tersebut di atas karena sangat panjangnya. Hum ya mereka al-khosirun adalah orang-orang yang rugi. Supaya lebih jelas lagi, biar hangat ingatan bahwa janji ini ada 4 macam di dalam Al-Quran. Ahdallahi ini ada 4 macam, semua ada ayatnya. Di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-A'raf. Al-Baqarah aja 2. Kemudian yang keempat di dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Dan dimulai atau selalu dimulai dengan lafadz wa'id. Walaupun tidak semua lafadz wa'id itu termasuk janji ini, tapi untuk janji 4 perkara itu selalu dimulai dengan lafadz wa'id dan ketika. Dibolak-balik 4 perkara ini atau 4 macam ini tidak masalah, yang penting 4. Yaitu kemarin diterangkan termasuk ayat ini, maksudnya itu ini adalah janji yang diambil oleh Allah terhadap Nabi dan umatnya sebelum Rasulullah Muhammad. Jadi yang dimaksud ahdallah di sini ini, ayat ini khususnya ini, yaitu menerangkan janji atau janjinya umat-umat dahulu beserta nabinya. Kemudian janji yang kedua yaitu janjinya anak turun Adam. Bukan Nabi Adam, tidak ikut di sini, anak turun Adam. Selain Nabi Adam berarti iya. Termasuk Rasul Muhammad, oh iya, tanpa kecuali sampai akhir zaman. Semua ini ternyata berjanji kepada Allah, kemarin diterangkan di dalam kandungan alam rahim. Rahim, bahasa Indonesia rahim. Itu diambil dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, rahim. Tempatnya di sebelah kanan organ tubuh, khusus wanita, pria tidak ada. Jadi perbedaan wanita dengan pria itu 1 organ tubuh diberikan oleh Allah kepada kaum Hawa, yaitu kaum wanita, berupa rahim, letaknya di sebelah kanan. Subhanallah, uniknya ya. Kenapa kok kaum Adam tidak berikan ya? Gitu. Ya mungkin kalau kaum Adam diberikan nanti hamil. Kita teruskan. Yaitu janji anak turun Adam ketika di alam rahim, alam kandung, akan mengakui Robnya atau keberadaan Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin juga sudah kita kupas, tidak usah kita kupas lagi. Kemudian yang ketiga, janjinya khusus para Rasul, Nabi tidak, hanya para Rasul saja. Yang berapa jumlahnya? 313 Rasul kok. Yang 25 itu yang wajib kita ketahui namanya. Semua Rasul yang jumlahnya 313 itu
diambil sumpahnya oleh Allah untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Dengan perjanjian itu nanti di yaumil hisab yang paling berat hisabnya yaitu para nabi dan para rasul, khususnya para rasul paling berat hisabnya, tapi lulus kok enggak apa-apa berat. Setelah itu para mulkam azam, para pemimpin negara, itu yang kedua, banyak tidak lulus, tidak ada jaminan. Para pemimpin negara tidak ada jaminan lulus. Kalau para nabi dan para rasul, walaupun lama dan paling berat, tapi ada jaminan lulus. Yang terakhir, janji yang diambil oleh Allah khusus lagi ini kepada para ulama atas apa saja yang diterima atau didapat dari para rasul. Khusus ulama ternyata juga diambil janjinya oleh Allah. Siapa itu? Ya pokoknya ulama. Tidak ada namanya di situ. Pokoknya ulama. Ulamanya Rasul Muhammad termasuk, ya semua ulamanya nabi-nabi dahulu termasuk. Itu juga diambil janjiannya oleh Allah yang diterangkan dalam surat Al-Imran ya. Tadi yang nomor 3 tadi diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, janjinya khusus para rasul ya. Itu di dalam Al-Ahzab diterangkan di situ ayat ke-7. Coba dibuka itu Al-Ahzab ya, biar jelas. Karena yang nomor 2 sudah kemarin. Al-Ahzab ayat 7. Ayat 7 Al-Ahzab ayat yang ke-7. Al-Ahzab itu surat keberapa? Hah? Gimana? Suratnya itu saya sok tidak hafal Pak, surat keberapanya itu. Tapi kalau terdapat dalam surat itu saya sok tahu. Gitu ya. Ayatnya pun saya sok tidak tahu, tapi lafaznya itu sok tahu. Saya tidak hafal nomornya, tapi sok hafal lafaznya. Nah, itu sudah ada bertemu. Surat keberapa itu? Al-Ahzab 33 katanya. 3 berapa? Al-Ahzab 33. Sudah yang menemukan 33 katanya. Tolong Pak Haji Alisa dibaca Pak. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Itu janji pada para utusan. Belum ada yang belum bertemu ya. Kalau yang mushaf seperti ini persis halamannya sama karena memang desainnya sama. Halaman 378. Kalau tidak sama halamannya, pokoknya surat ke-33 ayat ke-7. Belum bertemu.
halaman 378 yang begini. Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-7. Kalau sudah saya terjemah. Wa'id dan ketika akhadna Allah mengambil, nanya itu kembali pada Allah. Mengambil di sini maksudnya mengambil ahda yang tadi saya terangkan itu ya. Allah mengambil janji kepada siapa? Min dari an-nabiyyin, para nabi. Loh, tadi terangkan katanya para rasul, kok di sini para nabi? Nabi di sini maksudnya nabi yang pangkatnya rasul. Nabi yang punya pangkatnya rasul. Kok tahu? Nah ini depannya ini. Mitsaqahum, mereka menguat-nguati. Wa minka, dan dari kamu Muhammad. Wa min Nuhin, Nuh alaihissalam. Wa Ibrahim, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa Musa, dan Nabi Musa. Wa Isa, dan Nabi Isa. Ibni Maryam, anak dari Maryam. Tidak punya bapak loh ya. Diciptakan seperti Nabiullah Adam, tidak punya bapak, tapi punya ibu. Dari sini sudah bisa diketahui. Jadi para rasul itu sudah disumpah oleh Allah supaya memenuhi janjinya untuk mendatangkan atau menyampaikan pada apa saja yang telah diterima dari Allah untuk disampaikan pada umatnya. Nah, kok sedikit sekali di sini hanya Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa. Ini mewakili, ingat di atas jamak minan nabiyyin, para utusan, para nabi yang berpangkat utusan. Di antaranya Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa. Itu di antaranya. Ini dalilnya. Ini pun nanti kita akan kupas tersendiri. Ini kan masih menjelaskan ayat ke-7. Kemudian yang keempat tadi di dalam janji yang keempat di dalam kembali pada surat Al-Baqarah. Al-Baqarah atau Al-Imran kemarin? Al-Imran ya. Bukan Al-Baqarah, Al-Imran. Kemarin itu. Ayat berapa itu? Seratus 187. Para ulama baca Pak Said, Pak baca Pak. Pak yang lain belum bertemu Pak kelihatannya. Iya. Al-Imran. Sudah bertemu yang lain? Sudah, pandai.
Wa'id, dan ketika akhoda mengambil Allah, dan ketika Allah mengambil, maksudnya mengambil ahda ya, mengambil janji ya, tadi sudah diterangkan enggak? Mitsaqul, perjanjian alladzina, terhadap orang-orang yang utul kitab, telah didatangkan kepada mereka al-kitabah, kitab. Siapa lagi kalau tidak para ulama. Wabil khusus ulama ulul albab. Siapa itu ulul albab itu? Ini tingkatan ulama paling tinggi adalah ulama ulul albab. Jabatannya rangkap, fuqaha dan hikmah, itu ulul albab. Yang untuk hari ini susah kita cari. Yang menjamur adalah fuqaha, para ulama fikih, itu yang menjamur. Yang mempunyai pangkat 2 ini susah kita cari. Kurangnya warok itu wirai dulu ya. Warok itu diangkat di atasnya zuhud, lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang zuhud. Warok penuh dengan kehati-hatian. Jangankan menyikapi barang yang haram, yang halal saja itu hati-hati. Itulah ulama warok, ulama hikmah. Tapi kedua-duanya harus kita upayakan sambung. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, khulaton ahli hikmah wa ahli fikih. Gabunglah, gandenglah kalian, wahai orang-orang awam seperti kita ini kan orang awam, kepada 2 ulama. 2 ulama di sini maksudnya ulama yang mempunyai titel fuqaha dan hikmah besar bagi kita. Apalagi sekarang sudah ada alat komunikasi, ya kita manfaatkanlah kontak sana sini dalam rangka tolab. Kembali, jadi di sini yang dimaksud yaitu ulama, para ulama utul kitab yang telah didatangkan kitab. Untuk apa itu? La tubayyinunnahu. Pakai la taukid. Niscaya para ulama tersebut menjelaskannya linnas kepada para manusia. Di sini tidak hanya lil mukminin atau lil muslimin, tapi di sini lebih am lagi, lebih umum yang lagi, yaitu linnas, terhadap para manusia tanpa kecuali, termasuk kafir di dalamnya. Untuk apa orang kafir diterangkan? Itu urusan Allah. Ada peta begini ya dijelaskan. Karena apa? Yang berhak memberi hidayah itu Allah sendiri. Tugas para alim, sebagaimana tugas para rasul dan nabi, menyampaikan. Dan para alim mempunyai pewaris lagi. Siapa itu? Para ustadz. Termasuk saya ini corongnya ulama. Nyampaikan apa adanya saja. Soal mengena tidak itu bukan urusan saya. Soal sampai-sampai saya sampaikan ayat-ayat yang pedas, nerima ya silahkan, tidak ya silahkan saya menyampaikan. Kadang-kadang saya sendiri, bukan kadang-kadang, saya sendiri sering-sering kecambuk kok. Jangankan sampean. Kalau sudah menemui ayat-ayat yang sifat terhadap nafsu, yang membaca sendiri ini sering kecambuk.
Tidak hanya yang mendengarkan, bahkan lebih sering. Adil, Al-Quran ini adil kepada siapa saja tanpa kecuali. Tidak kalau menyampaikan ayat yang pedas itu ditujukan kepada yang mendengarkan saja. Justru yang pertama itu ayat mengena kepada yang membacakan. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Itu kan orang-orang yang membaca itu. Orang-orang yang menyampaikan. Siapa? Para ustadz. Biasanya yang menyampaikan para ustadz ya. Maka jangan gandrung menjadi ustadz. Berat risikonya itu. Ya artinya diberi titipan ilmu oleh Allah. Masyarakat memanggil ustadz ya silakan, tidak ya tidak apa-apa. Oh dipanggil ustadz yang memanggil itu juga tidak bisa memasukkan jannah. Membenci juga tidak bisa memasukkan neraka. Kok gila menjadi ustadz? Kalau tahu malah berusaha sembunyi keustadzaannya. Nah bagaimana kalau orang sudah memanggil itu ya urusan, tapi yang dipanggil tidak usah ada bekas begitu loh ya di dalam hatinya. Kalau sampai ada kebanggaan tersendiri, naudzubillah tsumma naudzubillah. Habis itu. Apa nilainya? Di mana? Di sisi Allah, naudzubillah. Habis. Sedikit saja senang di dalam hatinya. Senang dipanggil ustadz, habis itu. Jadi ya biarinlah orang memanggil. Tapi jangan sampai ada rasa senang. Kenapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada lebar sudah kita kupas ya. Puji itu hanya milik Allah. Kenapa kita senang dipuji orang? Orang memuji ya biarkan, tapi kita tidak usah senang begitu loh ya. Karena puji bukan milik kita. Qadim alal qadim, qadim alal kudus, kudus alal kudus, kudus alal qadim. Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji makhluk, makhluk memuji makhluk, makhluk memuji Allah. Hakikatnya adalah Rabbul Alamin, lillahi Rabbil Alamin, milik Allah. Kita itu tidak punya apa-apa kok. Hati-hati. Jadi untuk apa di sini? Untuk diterangkan kepada para manusia. Wala dan janganlah sekali-kali taktumu. Para ulama itu menyembunyikan dengan utul kitab. Ditekan betul di sini, para ulama tidak boleh menyembunyikan sedikit saja pada apa saja, dari apa saja yang telah diketahui. Itu kita pernah sering dengar, wah ini ilmu tua tidak bisa disampaikan. Apa ilmu ada tua ada muda itu? Pernah dengar begitu? Biasanya itu orang-orang yang maaf sok mengklaim dunia tasawuf, thariqat. Ada saja, walaupun tidak semua thariqat itu melenceng, tapi ada juga. Atau tasawuf yang melenceng ada. Itulah ada saja. Wah ini tidak bisa disampaikan ini. Ini orang-orang khos. Belum waktunya disampaikan dengan tidak bisa disampaikan tidak sama loh. Kalau belum disampaikan, belum masanya disampaikan ya. Tapi kalau sampai ada kelas-kelasnya tertentu, yang lain tidak bisa itu. Nah ini yang perlu ditentang.
Al-Quran ini supaya diterangkan kepada siapa saja memang yang sudah waktunya disampaikan. Tidak boleh ada yang disembunyi-sembunyikan. Kalau menyembunyikannya apa bedanya dengan ulama-ulamanya Bani Israel? Kalau ada kepentingan ya disampaikan. Kalau tidak ya tidak. Itu kan pekerjaannya ulama-ulama Bani Israel. Allahu Akbar. Masih ada waktu? 5 menit. Masih belum purna. Saya kira purna tadi. Ya, untuk waktu 5 menit mungkin ada yang perlu ditanyakan atau mungkin dalam menerangkan saya terlalu cepat, kelambatan dan sebagainya. Silakan, mungkin ada yang mau tanya, saya beri waktu. Kontrol. Seputar janji yang diambil oleh Allah terhadap hambanya atau kepada yang lainnya silakan, tapi khususnya kepada janji yang diambil oleh Allah terhadap hambanya yang berperkara tadi. Fadal. Al-Baqarah ya. Yang kuduna sinonim dari yufsiduna, fasada, merusak juga, merusak. Fadal. Tadi ada disebut bahwa Nabi dan Rasul itu bukan orang. Ujiannya nanti, pertanyaannya nanti. Hisabnya paling berat nanti di yaumil hisab ya. Kalau kita lihat hadis-hadis di buku tarbiyah aja, malah orang yang mati syahid itu bebas hisab. Bagaimana terjadi? Orang mati syahid atau nabi? Ya. Nah, saya mengatakan nabi dan rasul Ya. hisabnya Berat. paling berat. Sementara sebenarnya Nabi sudah menjelaskan bahwa orang yang mati syahid dalam dalam itu tidak dihisab. Gimana? Ya, harus dibedakan. Hisab di sini itu maksudnya dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diamanahkan ya. Kalau orang mati syahid tanpa dihisab, insya Allah lain ini. Kalau Nabi dan Rasul tetap diambil hisabnya dan paling berat, tapi lulusnya itu loh ya yang perlu kita garis bawahi. Lulus sebagai sifat keadilan Allah. Ya apa gunanya Allah mengutus para nabi dan rasul kalau tidak dimintai pertanggungjawaban? Walaupun berat, terberat, tapi lulus. Gitu. Sesuai dengan sifatnya juga apa? Maksum. Hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ya, akhirnya no problem walaupun berat lulus. Itu bahkan menunjukkan keluhuran para nabi dan rasul. Bukan menjatuhkan derajatnya atau mengurangi derajatnya, tidak. Tambah menunjukkan keluhuran para nabi dan rasul. Begitu Pak. Ya mudah-mudahan kalau kita umatnya masuk yang tidak dihisab itu. Bisa kita. Ya walaupun itu tidak syahid dunia akhirat, syahid akhirat saja insya Allah. Kan syahid itu ada 3 toh. Syahid dunia saja, syahid dunia akhirat, syahid akhirat saja. Untuk syahid akhirat saja insya Allah tanpa hisab. Derajatnya sama dengan syahid dunia akhirat. Yang jelas-jelas dunia akhirat itu ya yang mati di medan perang itu lah ya. Jihad qital. Itu insya Allah kalau diterima syahid dunia akhirat. Nah yang syahid akhirat saja seperti kita-kita ini dalam rangka tolab, dalam rangka menuntut ilmu, mati.
mau berangkat mati, pulang mati. Itu yang ada jaminan syahid akhirat. Tapi makanya kalau ingin meraih gelar syahid, yang paling mudah 2, tapi yang paling cepat jihad qital. Yang kedua tolak. Begini ini, jangan diringankan ini. Ini kalau ingin meraih syahid cepat. Tapi yang paling cepat adalah jihad qital. Bisa dibaca di dalam hadis itu bagaimana tingginya derajat orang-orang yang tolak, khususnya mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Itu tinggi derajatnya itu. Sampai dulu kan ada pembagian, kamu yang perang, kamu yang menuntut ilmu, kan begitu. Zaman Rasul itu saking tinggi derajatnya, belajarannya jarak cepat dan jarak lama saja loh ya. Tapi sama-sama sangat mempunyai hak mati syahid. Orang kalau tahu penuh ini masjid, tahu dan iman ya, habis waktunya, habis. Tinggal sedikit. Tapi insya Allah kita sambung di lain kesempatan. 1 ayat tapi cukup padat kandungannya karena mencakup 4 janji. Sedikit saja keterangan, sedikit saya tambahi, sedikit saja. Kira-kira sehabis membaca Al-Quran, membaca lafaz Shadaqallahul Adzim itu afdal tidak? Shadaqallahul Adzim sehabis membaca Al-Quran, afdal tidak? Pertanyaannya. Ya? Belum ada dalilnya. Jawabannya sekedar boleh, tidak utama. Saya belum mendapatkan dalilnya, tapi juga insya Allah tidak salah. Tapi tidak utama. Karena apa? Setiap saya melihat keutamaan membaca Al-Quran itu dalil yang menunjukkan setelah membaca Al-Quran supaya membaca Shadaqallahul Adzim dan seterusnya belum saya temukan. Atau mungkin ada yang pernah menemukan? Yang membedakan ada. Kemarin itu kemudian diceritakan kepada Syekh bahwa membaca Shadaqallah itu sesudah baca ayat itu adalah bid'ah. Dijawab oleh Syekh barangkali katanya kalau itu yang dimaksud bid'ah itu karena ibadahnya. Gimana itu? Wallahu a'lam. Kemarin itu orang yang biasa pada sini. Itu tidak menjadi senjatanya. Kalau saya belum sampai ke sana bahasan saya ya. Kalau saya hanya mencukupi tidak ada keutamaan. Baik, kalau baik-baiklah karena segi maknanya. Tapi andai kata tidak membaca Shadaqallahul Adzim itu artinya kan maha benar dengan segala firman-Nya, begitu ya. Walaupun tidak baca begitu tetap benar atau firman-Nya Allah. Tetap benar. Nah, di samping itu memang tidak ada lafaz baik dari ayat maupun hadis yang menerangkan kalau selesai membaca Al-Quran supaya membaca lafaz Shadaqallahul Adzim itu permasalahannya. Wallahu alam, kalau ijma' para alim saya juga tidak tahu, maka saya juga tidak berani mengatakan bid'ah. Kalau saya hanya berani mengatakan boleh. Boleh itu kan mubah toh. Silakan memakai, silakan tidak, berarti tidak ada kelebihan, begitu loh. Itu kalau dari saya begitu, tidak ada kelebihan. Silakan membaca, silakan juga tidak. Bahkan kalau mengatakan wajib atau sunnah, nah ini yang perlu dipertanyakan. Nah ini yang bid'ah ini. Oh, tidak ada anjuran kok. Jangankan wajib, sunnah saja tidak ada anjuran dari nas-nas yang qati. Saya belum menemukan itu. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.